Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad abduka wa rasuluka alladzi ba'athahu Allah rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man istanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi ila yaumiddin. Amma ba'du, faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahul khairu manu'a illal musallin, ila akhir surah. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhul karim. Yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan pengurus masjid, takmir masjid Darussalam Perumnas Unim. Yang sama-sama kita hormati, yang kita muliakan kaum muslimin, jamaah sholat subuh Masjid Darussalam, jamaah setia kita, jamaah tetap, jamaah yang mendirikan sholat, yang menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kondisi kita belum sepenuhnya normal, tapi relasi, komunikasi, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala selalu tetap kita laksanakan dengan baik dan benar. Untuk memulai durusul Quran kita, mari kita bersama-sama memuji, memuja, menyanjung Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin ini ayat dalam Al-Qur'an, kalau dilafazkan ada suaranya, minimal terdengar oleh kita, itu disebut alhamdulillah, memuja dan memuji. Kalau belum dilafazkan, belum terdengar suaranya, dia berada dalam hati, kita ucapkan dalam hati kita, lafaz alhamdulillahirabbil alamin ini hanya sekedar syukur biasa. Ini pendapat para ulama yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita juga berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Beliau hidup kurang lebih 63 tahun. Diangkat menjadi Rasul umur 40 tahun. 23 tahun kurang lebih mendidik umat. Selama 23 tahun itulah beliau mengajarkan bagaimana hidup yang baik, bagaimana mati yang baik. Dalam 23 tahun itu berbagai macam ujian, sehat, sakit, miskin, kaya, tua, muda, penderitaan dalam dakwah, semuanya beliau alami, beliau lewati dengan baik. Beliau ajarkan kepada sahabat, sahabat mengajarkan kepada tabi'in, tabi'in mengajarkan kepada para salaf itu mengajarkan, meninggalkan ilmunya kepada kita, bagaimana hidup di permukaan bumi ini, hidup yang mulia, hidup yang terpuji, dan bagaimana menghadap Allah dalam keadaan baik, dalam keadaan husnul khotimah. Para tamu Allah yang berbahagia, kita lanjutkan belajar tafsir kita surah Al-Ma'arij, tangga-tangga naik, yang sebelum bulan Ramadan atau sebelum Covid ini kita sudah sampai pada ayat yang ke-19. Seperti biasa, sebelum kita mulai belajar sedikit demi sedikit maknanya, maksud ayat,
penafsirannya, pendapat para ulama. Kita mohon kesediaan dari jamaah kita untuk membaca surah Al-Ma'arij ayat yang ke-19 agar kita lebih paham, lebih mantap, lebih fokus pengajian kita, sehingga maknanya kita pahami, keberkahannya dapat kita ambil dari firman Allah Subhanahu wa taala. Sadaqallah wa sadaqa Rasulul Karim wa nahnu alaihi minasyahidin. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat yang ke-19, innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu kita, semua manusia tanpa terkecuali, selagi dia anak cucu Adam alaihissalam, disebut manusia. Dan Allah tegaskan di sini, manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala bersifat keluh kesah. Kita semuanya. Artinya ketika manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadir dia di permukaan bumi ini, mulai dia hidup sampai mati, sifat yang dia bawa, sifat yang dominan, tabiat aslinya selalu berkeluh kesah. Halu'a. Para ulama mengatakan makna halu'a itu dia pengen cepat, pengen ringkas, qalilus sabri, sedikit sabarnya, sedikit syukurnya. Itu para pakar tafsir mengartikan makna halu'a. Sedikit bersyukur, sedikit sabar, banyak sifat tergesa-gesanya. Semua kita mempunyai sifat itu, sifat yang melekat pada diri kita. Ditafsirkan oleh ayat yang ke-20 dan 21 kata-kata halu'a ini. Kalau tidak
Idza massahu syarru jazua, apabila manusia itu disentuh oleh musibah, oleh kefakiran, oleh kemiskinan, oleh rasa sakit, atau berbagai macam penyakit, atau suatu urusan yang menjadikan dia takut, jazua, manusia itu menjadi orang yang berkeluh kesah, menjadi orang-orang yang berkeluh kesah, yang banyak mengadu, yang banyak curhat, yang dia itu sampai kepada derajat kunut orang-orang yang berputus asa. Kalau dia mendapatkan musibah berupa sakit, sampai-sampai dia menganggap sakit itu tidak pernah sembuh. Kalau datang COVID-19, dia menduga kalau penyakit seperti ini, wabah seperti ini mungkin tak akan pernah hilang lagi dari kita. Putus asa, patah arangnya, tidak punya semangat yang baru, yang lebih baik lagi sebelum ditimpa musibah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu penafsiran dari kata haluma, yang cepat dia ingin mendapatkan kebaikan, pengen cepat-cepat, pengen cepat naik karir, pengen cepat kaya, cepat pintar, cepat segalanya, tapi sedikit bersyukur dan sedikit sabarnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa idza massahul khairu, di ayat 21, wa idza massahul khairu manua, jika dia disentuh oleh kebaikan, tadi musibah, sekarang kebaikan. Jika keberkahan datang, kebaikan datang, harta datang, ilmu semakin lama semakin meningkat, derajatnya semakin lama semakin dihargai oleh orang lain, semakin tinggi derajat di sisi manusia, hartanya semakin lama semakin banyak, ilmunya, pengaruhnya, kekuasaannya, manua, maka dia menjadi orang yang pelit, yang kikir dan rakus. Bahkan ada ahli tafsir yang menafsirkan wa idza massahul khairu manfa, jika manusia itu disentuh, dilewati oleh kebaikan, disentuh oleh kebaikan dunia, maka dia menjadi orang yang pertama untuk menghilangkan peraturan-peraturan atau kebijakan-kebijakan yang pro kepada orang lain atau manusia. Maknanya sebelum dia menjadi orang hebat, menjadi orang baik, dia aktif dengan manusia, silaturahminya luar biasa. Setelah dia menjadi orang yang hebat, menjadi orang yang baik, menjadi orang yang terkenal, dihargai, bahkan menjadi orang yang super di daerahnya, manua, dia menutup relasi itu. Telepon tidak diangkat, tidak dibalas, selama-kelamaan nomornya berganti dengan nomor yang lain. Ini makna manua. Dia menjadi orang yang pelit, yang kikir dan rakus kepada harta dunia ini. Itu sifat dasar kita. Semua kita punya potensi. Tidak ada yang tidak punya potensi. Tidak ada orang yang selamat daripada sifat halua ini, kecuali kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di ayat 22, hanya dia yang selamat, illal musallin, kecuali orang-orang yang melaksanakan sholat. Pertanyaan kita, sholat itu seperti apa? Sholat yang bagaimana? Apakah setiap kita, setiap orang yang sholat itu terhindar daripada sifat kikir, tamak, rakus, hasad, iri, dengki? Apakah semua orang yang salah yang melaksanakan ibadah sholat itu mereka selamat? Ternyata tidak ada kategori sholat orang yang diterima, sholat orang yang dirahmati, sholat orang-orang yang terhindar
Makna setia itu apa? Makna setia itu ada 3 rangkaian sholat dia penuhi, dia laksanakan, dan dia lakukan dengan baik. Rangkaian pertama sebelum sholat, bersuci dari hadas kecil dan hadas besar, bersih badannya, bersih tempat sholat, bersih hatinya daripada riya. Dia sholat ini untuk siapa, menghadap siapa, tujuannya apa, lalu dibaca Allahu Akbar, maka yang lain itu kecil kerdil tak teringat oleh dia. Yang dia ingat hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia sedang berkomunikasi dengan Allah. Itu yang pertama sebelum sholat. Ketika melaksanakan sholat, hendaklah kita paham akan makna yang kita ucap, paham substansi yang kita ucap. Kita sedang menjalin silah hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita menghadap yang maha agung, menghadap yang maha besar, Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita gunakan jiwa, raga, luar dalam, zahir batin kita untuk setia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menambah kepada Allah. Kemudian setelah selesai sholat, hendaklah tercermin ibadah-ibadah sholat itu dalam kehidupan kita. Maknanya apa? Maknanya sholat orang yang mempunyai bekas pengaruh yang baik. Bahkan para ulama kontemporer seperti Profesor Dr. Wahbah Zuhaili rahimahullah mengatakan ini dalil bahwasannya jika orang melakukan dosa maksiat sehabis sholat, maka itu pertanda bahwasannya sholatnya itu tidak diterima oleh Allah. Ada orang yang sholat berjamaah atau pribadi itu sendiri, atau dia jadi imam atau jadi makmum. Habis sholat itu, sholatnya hanya dikerjakan di masjid, pergi ke kantor, pulang kantor, pergi ke pasar, pergi ke kebun, pergi ke tempat tugas yang lain. Dia melakukan dosa, dosa kepada Allah, dosa dengan manusia. Maka ini maknanya sholat yang dia lakukan itu tidak diterima Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sholat yang diterima itu sholat yang tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat dengan sholat itu dia tidak melakukan perbuatan keji, perbuatan dosa, perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa, sholat itu ternyata dia fondasi agama. Kalau kita melakukannya, terhindarlah dari perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berkah daripada sholat itu apa? Walladzina fi amwalihim haqqun ma'lum. Ibadah itu ada 3. Pertama, ibadah badannya, ibadah fisik. Sholat, ibadah fisik kita nampak bergerak, ototnya, sendi-sendinya, ada sujud, ada ruku, ada perbuatan-perbuatan lain, bacaannya. Itu ibadah fisik badan kita. Ada ibadah namanya ibadah maliyah, ibadah harta kita. Apa ibadah harta? Walladzina fi amwalihim haqqun ma'lum. Ibadah harta itu pada harta kita terdapat hak atau milik orang lain yang bukan milik kita. Kalau sudah sampai nisab dan haulnya disebut dengan zakat. Kewajiban kita yang harus kita keluarkan itu milik orang lain, fakir, miskin, dalam asnaf yang 8. Kalau harta kita itu belum sampai kepada nisab, belum sampai kepada haulnya, maka ada hak orang lain berupa sedekah dalam makna sedekah masnunah, sedekah yang bukan zakat, disebut juga dengan infak, disebut juga dengan dharma kita, disebut juga dengan wakaf pemberian kita kepada orang lain. Dengan inilah terbina hubungan
solidaritas kita sesama manusia. Tadi hubungan kita dengan Allah lewat sholat, hubungan kita dengan manusia lewat zakat, infak, dan sedekah. Lisani wal mahrum, infak, sedekah, zakat itu untuk orang yang fakir, yang miskin. Ada orang yang tak berani meminta, malu meminta, tapi mereka itu miskin dan fakir. Itulah yang harus kita berikan, yang kita salurkan hak-hak mereka dalam hidup di permukaan bumi ini. Itu bekas daripada sholat. Sholat berzakat. Dalam Al-Quran kalau kita perhatikan, ketika Allah menceritakan tentang sholat, umumnya kebanyakan ayat-ayat itu bergandengan dengan membayar zakat. Ayat itu selalu diikuti dengan infak, sedekah. Kita lihat dalam Al-Quran, wa yuqimuna sholata wa yu'tuna zakata. Mereka mendirikan sholat dengan baik, dengan disiplin, dengan setia, lalu mereka menunaikan zakat. Artinya zakat itu susah dikeluarkan kalau tidak sholatnya benar-benar baik. Sifat kikir itu masih ada dalam jiwa kita, tak akan pernah pergi, tidak bisa kita usir kalau sholatnya itu belum baik. Kalau sholatnya sudah baik, sudah sempurna, sudah mantap, sudah bagus, sudah setia dengan Allah, sifat kikir, rakus, tamak itu akan hilang dengan sholat yang kita lakukan. Dan kita lihat ayat dalam Al-Quran di juz 30 ya. Kemudian ayat ini paling pendek. Inna a'toina kal-kautsar. Kami sudah memberi engkau wahai Rasul nikmat yang banyak, nikmat dunia dan akhirat. Begitu juga dengan kita. Nikmat dunia yang luar biasa kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa? Fasholli, maka hendaklah sholat. Dirabbika, salat yang khusyuk. Salat karena Allah, salat dengan bantuan Allah, salat sesuai dengan kehendak Allah, perintah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habis salat apa? Diam saja kita, berpangku tangan saja kita. Wanhar, dan berkorbanlah. Salat hubungan dengan Allah, korban atau kurban itu wujud bukti kita tidak rakus dan tidak pelit, bukti kita tidak bakhil, bukti kita tidak cinta kepada benda dan harta, bukti kita cinta kepada Allah. Kita buktikan lewat pengorbanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu antara hubungan ibadah fisik dengan ibadah harta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat yang berikutnya, walladzina yusaddiquna biyaumiddin. Orang yang sholat itu luar biasa. Kalau sholatnya bagus, mereka akan membenarkan hari akhirat. Orang yang rajin sholat, orang yang khusyuk sholatnya, orang yang baik sholatnya, orang yang berilmu sholatnya, orang yang tenang dalam sholatnya, orang yang damai dalam sholatnya. Dengan sholat itu berbagai macam solusi yang selesai, berbagai macam permasalahan diselesaikan dengan sholat itu. Baginda Rasulullah itu, jika beliau diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ujian berupa ujian cemas, ujian sakit, ujian fitnah, berbagai macam datang kepada beliau, beliau hadapi dengan sholat. Sholat beliau 2 rakaat, sholat fardu, sholat sunnah. Maka tenanglah jiwanya, stabillah emosinya. Inilah faedah yang luar biasa daripada keberkahan sholat. Walladzina yusaddiquna biyaumiddin, dan orang-orang yang mempercayai hari pembalasan. Sholat itu menguatkan keyakinan. Sholat itu memantapkan bahwasannya ada hari akhirat, hari yang lebih lama, yang lebih panjang daripada hari dunia. Terbayang oleh kita dalam sholat itu berupa susahnya hisab di akhirat. Ayat yang kita bacakan setiap rakaat kita, Maliki yaumiddin. Allah yang menguasai, Allah yang memiliki hari pembalasan. Terkenallah oleh kita hidup ada alam barzakh atau alam kubur yang lebih panjang, yang lebih lama daripada kehidupan dunia ini. Ada lagi kehidupan akhirat yang lebih panjang, lebih
memberikan maaf kedamaian sampai orang-orang muslim yang berdosa itu dikeluarkan dari neraka Allah, dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayat yang berikutnya, walladzina hum min adzabi rabbihim musyrikun. Orang-orang yang sholat yang luar biasa itu orang yang ketika dia beramal, sebanyak apapun amal yang dia lakukan, dia masih khawatir. Jangan-jangan amal ini tidak terima Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan-jangan amal ini ada unsur rianya. Jangan-jangan amal ini belum kusuk, belum mantap, belum padat, belum baik. Dia sholat dengan baik kontinu, tetapi terfikir oleh dia rasa khawatir, ada rasa takut dan cemasnya, harap dan cemasnya. Jangan-jangan hidupnya ini tidak diberkahi Allah, amalnya tidak diterima Allah. Jangan-jangan sakaratul mautnya tidak dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan-jangan sampai di alam barzah nanti kita sendiri hidup disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menderita di sana. Terpikir oleh dia, sehingga sholatnya semakin lama semakin khusyuk, sholatnya semakin lama semakin diperbaiki, sholatnya semakin lama semakin mantap. Dia belajar, terus dia belajar, akhirnya mendapatlah julukan sholat orang-orang yang khusyuk di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Walladzina hum li furujihim hafizun. Ini bekas daripada sholat. Orang-orang yang memelihara kemaluannya, wanita laki-laki dia pelihara kemaluannya, tidak dia salurkan kecuali dalam bentuk yang halal, yang diperintahkan Allah, yang diberikan oleh Rasulullah, sunnah dan rambu-rambunya. Famani siapa yang mencari selain daripada ketentuan peraturan dan hukum Allah, mereka itulah orang yang melampaui batas, yang berdosa, orang-orang yang tidak sukses sholatnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Bukti sholat yang sukses, sholat yang terima, sholat yang mendapat pahala itu orang yang menjaga amanah, yang menjaga titipan Allah, amanah kepada manusia, amanah kepada agama, amanah kepada keluarganya. Dia jalankan dengan baik, dia lakukan dengan sungguh-sungguh, dia berjuang untuk melaksanakan amanah itu. Inilah orang yang sholatnya sukses. Kemudian apalagi bekas sholat itu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, walladzina hum bisyahadatihim qaimun. Orang yang bersaksi jujur, adil, bijaksana dalam menempatkan sesuatu, adil dalam menghukum, bijaksana dalam menentukan keputusan. Orang-orang yang jujur, setia dalam menjadi saksi. Ini bukti sholat yang sukses. Para tamu Allah yang berbahagia, dan kita lihat pada sifat-sifat orang-orang yang sholat yang sukses itu di bagian terakhir Allah sebutkan walladzina hum ala sholatihim yuhafizun. Sholat yang kontinu, sholat yang dipelihara. Ada orang yang sholat dalam hadis baginda Rasulullah SAW, sholat, pahala sholat yang tak bisa naik ke langit karena sholatnya itu tidak sesuai dengan ketentuan baginda Rasul. Sholatnya itu tidak setia, sholatnya itu tidak baik, sholatnya itu hanya asal-asalan, sholatnya itu tidak berilmu. Ada sholat orang yang melakukannya, pahalanya langsung naik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sholatnya itu daimun wa yuhafizun. Sholat yang setia, sholat yang benar-benar dipelihara, sholat yang tidak hanya di masjid saja, tapi maknanya dia bawa kemana-mana. Makna sholat itu sila hubungan relasi, dia selalu dilihat, dia selalu dipelihara, dia selalu dicatat amalnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang yang sholat. Kaum muslimin, para tamu Allah yang berbahagia, di ayat yang terakhir, ayat 35, ulaika fi jannatin mukramun. Mereka itu berada dalam surga lagi dimuliakan. Siapa? Orang yang sholat. Sifatnya bagaimana? Yang kita sebutkan tadi. Sholat yang bagaimana? Sholat yang
diterima, yang baik, sholat yang menghilangkan penyakit-penyakit yang kita sebutkan tadi. Itulah sholat orang-orang yang konsisten di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan mendengar, dengan mempelajari dan memahami surah Al-Ma'arij ayat 19 sampai ke 35 ini, tergambarlah oleh kita bahwasannya kita masih jauh dari sholat yang disebutkan dalam Al-Quran. Kita hidup zaman sekarang ini masih jauh dari kata-kata muslim mukmin yang diinginkan oleh Al-Quran. Harus kita akui, harus kita sadari. Kenapa? Karena kalau kita baca Al-Quran, kita baca tafsir para ulama, kita lihat maknanya dari baginda Rasul dan para sahabat. Satu ayat saja, inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yauma yaqumul ashhad. Kita baca satu ayat ini. Sesungguhnya kata Allah, saya pasti menolong rasul-rasul kami. Semua rasul sudah ditolong oleh Allah. Mulai Nabi Adam sampai dengan Nabi terakhir Nabi Muhammad sudah ditolong oleh Allah. Mereka menang melawan musuhnya dalam menyebarkan agama Islam. Lanjutkan ayatnya, walladzina amanu, kami pasti dan akan menolong, berjanji menolong orang-orang yang beriman. Di mana? Fil hayatid dunya, di atas dunia selagi mereka hidup, wa yauma yaqumul ashhad, ketika mereka itu di akhirat, di alam barzakh dan di alam akhirat, Allah pasti menolongnya. Pertanyaan kita, Allah itu tidak pernah berdusta. Allah itu janjinya selalu tepat. Kenapa umat Islam di dunia sekarang ini, zaman kita, tak ditolong Allah? Di Muslim Rohingya, Muslim Uighur Cina, di Palestina, Muslim di Indonesia ditolong Allah? Belum. Kita masih murah-murah, kita belum bahagia.